Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Fadila dari kelas 13 CJA nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan praktik kerja lapangan saya di PT Apresia Edu Indonesia. Latar belakang PKL. Praktik kerja lapangan atau PKL adalah bentuk kegiatan pembelajaran akademik pada siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan kegiatan PKL tersebut, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman siswa dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Maka dari itu, siswa dapat mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum masuk ke dalam industri atau dunia usaha. Dasar hukum PKL. Yang pertama, UU nomor 20 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Menengah Kejuruan. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Menengah Kejuruan. Dan yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Menengah Kejuruan. Tujuan PKL. Yang pertama, memotivasi siswa agar memiliki etos kerja yang tinggi dan sebagai ajang promosi keahlian pada industri. Yang kedua, membekali siswa dengan pengalaman kerja dan menyiapkan diri untuk siap kerja setelah lulus. Yang ketiga, memberi peluang siswa untuk mendapatkan lapangan kerja. Yang keempat, melatih kemampuan siswa, baik soft skill maupun hard skill, dengan berinteraksi langsung dengan pelaku di dunia industri. Manfaat PKL bagi siswa. Pertama, menambah skill dan keterampilan. Yang kedua, menambah pengalaman. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan siswa karena di industri kita diajarkan untuk disiplin, kerja keras, dan jujur. Dan yang keempat, siswa menjadi siap kerja saat lulus nanti. Bagi sekolah, terjalinnya kerjasama antara sekolah dengan industri. Yang kedua, menambah citra baik sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas siswa. Bagi industri, yang pertama, mendapat masukan yang positif dari banyak pihak. Yang kedua, mendapat calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, lebih dikenal oleh masyarakat. Dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL minimal 6 bulan sebagai syarat kelulusan sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah dan industri. Yang ketiga, mentaati peraturan dan tata tertib di tempat PKL. Yang keempat, sungguh-sungguh dalam melaksanakan PKL. Yang kelima, mengikuti semua prosedur PKL. Keadaan umum perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama sejarah singkat perusahaan, yang kedua struktur perusahaan, yang ketiga tugas dan tanggung jawab personal perusahaan, yang keempat peraturan, yang kelima tata tertib, yang keenam kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang ketujuh rekrutmen. Sejarah singkat perusahaan PT Apresia Edu Indonesia. PT Apresia Edu Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan, percetakan, event organizer, peningkatan mutu pendidik, dan sebagainya. PT Apresia Edu Indonesia didirikan pada tahun 2018. Seiring dengan berjalannya waktu, PT Apresia Edu Indonesia berkembang menjadi perusahaan yang bekerja sama bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi, bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, melaksanakan beberapa program untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Struktur perusahaan. Yang pertama ada Direktur Operasional. Di sini sebagai direkturnya itu Pak Agus Soekarno. Ada Direktur Keuangan, yaitu Bu Sisma Apriani. Yang ketiga Manajer Marketing, yaitu Eva Peggy Krismalasari. Yang keempat manajer program, yaitu Suci Sri Wulaningsih. Dan yang kelima manajer operasional Ervina Ninda Pangesti. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Direktur operasional yang pertama memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan perusahaan. Yang kedua, memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari karyawan. Yang ketiga, menyelesaikan tujuan perusahaan dengan membentuk rencana, anggaran, dan hasil pengukuran.
Direktur Keuangan yang pertama membuat pembukuan keuangan dan laporan keuangan kantor. Yang kedua, memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Yang ketiga, menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan. Manajer marketing yang pertama melakukan tugas administrasi marketing, yang kedua mendistribusikan dokumen atau materi promosi bagi marketing, yang ketiga mengumpulkan konsolidasi format dan menganalisa data yang berhubungan dengan penjualan. Manajer program dan manajer operasional yang pertama membuat usulan program, yang kedua menyusun program, yang ketiga mencari ide materi untuk program yang akan dilaksanakan, dan yang keempat mengikuti rapat dengan pemerintah untuk program yang bekerja sama dengan pemerintah. Peraturan perusahaan, di sini peraturan tenaga kerja, yang pertama menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, yang kedua berpenampilan rapi dan sopan, yang ketiga bekerja sama dengan rekan kerja dengan baik, dan yang keempat selalu menjalin komunikasi dengan atasan maupun rekan kerja. Tata tertib perusahaan yang pertama, jam kerja pada hari Senin sampai Jumat yaitu jam 8 sampai jam 4 sore. Kedua, jam kerja pada hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang. Untuk jam istirahat pada hari Senin sampai Kamis yaitu pukul 12 sampai 1 siang. Untuk hari Jumat jam setengah 12 sampai jam 1 siang, sedangkan hari Sabtu tidak ada istirahat. Yang keempat, menggunakan pakaian rapi dan sopan. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan dan kerapian kantor. Kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, bekerja sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Untuk rekrutmen karyawan, yang pertama, mengajukan lamaran dengan mengirimkan application letter ke alamat email market1.apresia@gmail.com atau bisa kontak melalui nomor berikut, yaitu 0877 3491 3588 atau 0812 2893 5066 atau 0823 2605 1811. Yang kedua, mengirimkan kurikulum vitae dan hasil kerja. Yang ketiga, mengikuti proses seleksi karyawan sesuai jam atau waktu yang telah diberikan oleh HR. Yang keempat, mengikuti proses wawancara sesuai jam atau waktu yang telah diberikan oleh HR. Yang kelima, menunggu konfirmasi kelulusan melalui email atau telepon atau WA dari HR. Kegiatan saya selama PKL di PT Apresia Edu Indonesia ada mendesain, ada edit video, dan input data. Untuk mendesain, di sini saya mendesain batik, pensil case, poster, spanduk, dan cover CD. Untuk edit video, di sini saya mengedit video-video workshop. Input data, di sini saya membuat nama dan alamat untuk barang yang akan dikirim. Desain batik custom. Pembuatan desain batik dengan motif berdasarkan ciri khas dari daerah masing-masing atau motif dengan selera pemesan. Untuk alur kerjanya, seperti yang sudah saya tampilkan di layar, yaitu mencari referensi gambar ciri khas dan motif, dan kita mendapatkan referensi gambarnya, kita mulai proses mendesainnya. Terus hasil desain, kita buat rancang mode, hasil rancang mode kita serahkan ke supervisor, apabila diterima, batik bisa dicetak dan jadilah kain batik. Ini hasil, contohnya ini batik IGTKI Kabupaten Ngawi, ini batiknya, dan yang ini rancang modenya apabila diaplikasikan. Desain pensil case, membuat desain pensil case custom untuk dijual sebagai perlengkapan alat tulis dan sebagai souvenir pada suatu acara. Untuk alur kerjanya hampir sama, yaitu mencari referensi gambar, kita mendapatkan referensi gambar, kita proses mendesain, hasil desainnya kita masukkan ke foto pensil case kosong, kita serahkan ke supervisor, apabila supervisor menerima, pensil case dapat langsung dicetak dan jadilah pensil case. Untuk desain poster, pembuatan desain poster secara rutin untuk memperingati hari-hari besar. Alur kerjanya yaitu kita mencari referensi gambar poster, kita mendapatkan referensi gambar, kita mulai mendesain, hasil desain kita serahkan ke supervisor. Apabila desain kita diterima oleh supervisor, maka desain poster kita sudah selesai. Di sini poster yang saya kerjakan sama di PT Apresia Edu Indonesia, contohnya Selamat Hari Lahir Pancasila. Pembuatan desain spanduk di sini bertujuan untuk pemberitahuan suatu informasi. Alur kerjanya seperti sebelumnya, yaitu mencari referensi bahan spanduk,
kita mendapatkan referensi gambar, kita langsung memproses desainnya. Terus hasil desain kita serahkan ke supervisor. Apabila desain kita diterima oleh supervisor, kita bisa langsung mencetaknya. Desain cover CD. Pembuatan desain cover CD digunakan sebagai bahan materi pada suatu acara. Alur kerjanya, kita mencari referensi gambar cover CD, kita mendapatkan referensi gambar, kita membuat desainnya, terus hasil desain kita serahkan ke supervisor. Apabila supervisor menerima desain kita, maka bisa langsung dicetak, dan desain cover CD bisa langsung digunakan untuk materi di acara tersebut. Hasilnya, ini tampilan cover depan dan belakang. Ini tampilan full, tampak depan dan belakangnya. Ini bagian depan, ini bagian dalam. Ini lirik-liriknya, ini kepingan CD-nya. Ini video, di sini pengeditan video workshop atau seminar untuk konten di YouTube. Untuk alur kerja, kita memilih dokumentasi dari workshop yang sudah dilaksanakan, berupa foto maupun video untuk dijadikan bahan. Langsung kita proses. Apabila sudah selesai editing videonya, kita serahkan ke supervisor. Apabila diterima oleh supervisor, video workshop yang sudah kita buat tadi bisa langsung diupload di YouTube. Ini hasilnya. Di sini saya membuat video workshop di Grobogan pada tanggal 21 sampai 22 Februari 2020. Untuk kesesuaian kompetensi yang saya terapkan di PT Apresia Edu Indonesia, ada mendesain berbagai desain produk, dasar desain grafis, ada editing video yaitu simulasi digital, dan penggunaan Microsoft Office untuk input data yaitu sistem komputer. Kesimpulannya, dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, disamping sebagai salah satu syarat kelulusan kompetensi keahlian teknik sistem informasi jaringan dan aplikasi SMK Negeri 2 Klaten, siswa juga mendapatkan banyak pengalaman, manfaat, dan wawasan mengenai dunia industri atau dunia kerja. Namun, tidak banyak kompetensi sekolah yang sesuai dan dapat diterapkan di dunia industri atau dunia kerja, sehingga siswa akan belajar mengenai kompetensi di luar keahliannya. Saran untuk sekolah, yang pertama, sebelum melaksanakan PKL, pembimbing memberikan pengarahan dan bekal kepada siswa. Yang kedua, memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan. Yang ketiga, melakukan bimbingan kepada siswa yang sedang melaksanakan PKL minimal 2 kali agar dapat mengetahui keadaan siswa selama PKL. Dan untuk adik kelas, yang pertama, mempersiapkan target tempat pelaksanaan PKL jauh-jauh hari. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum PKL. Yang ketiga, bersikap sopan dan menjaga nama baik alma mater sekolah. Yang keempat, bekerja dengan disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, taat pada tata tertib yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.